Ini kan besi ya, apa mau dikonsultasikan ini? Ini kan udah besi ke banyak yang besi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Ketemu lagi di coaching klinik kita. Memang coaching klinik kita hari ini sedikit terlambat, jam 2 ya. Mungkin juga ada beberapa Bapak Ibu kawan-kawan yang lain ada misinformasi, mungkin tidak bisa menghadiri ya, tapi kita lihat saja nggak apa-apa. Dan bisa kita sudah mulai. Nah, memang untuk hari ini Bapak Ibu kita temanya bukan lagi SKP ya, kita sekarang menyoal terkait disiplin. Nanti mungkin jika ada waktu kita isi dengan tugas belajar seperti itu. SKP mungkin kita stop dulu ya. Nanti mungkin kita rotasi. Jadi mungkin ke depannya coaching klinik kita temanya kita bagi nggak cuma SKP ya. Nanti kemungkinan kita akan coba rotasi di Biro Orpok nanti, bisnis proses yang ada di Biro Orpok bisa kita coaching klinik kan. Jadi sekarang coaching klinik sebenarnya namanya sudah bukan penyusunan SKP. Nanti mungkin diganti ya. Oh, ini yang terbaru sebentar. Sudah bukan coaching klinik penyusunan SKP lagi ya, tapi coaching klinik biro organisasi dan kepegawaian seperti itu. Nah ini saya masih salah background. Iya, iya. background saya background ini saya masih salah ternyata. Harusnya yang biro. Oke. Izin Ibu Nia dari uh, Renbin, apakah sudah hadir bersama kita, Ibu? Sudah Pak Ihsan, sudah Ibu, hadir. kok lemes sekali suaranya Ibu. Belum makan Biasa ya, Ibu Pak, ya? habis keliling. Oke, baik. Nah, ini Ibu Profesor Dr. Kurnia dari Renbin ini menjadi narsum kita. Uh, yang ini, Bapak Ibu ya, kayak disiplin. Juga ada tim dari Renbin. Ibu Nia, Pak Kabak jadi pembuka atau bagaimana, Ibu? Ya, ada Pak Kabak sudah gabung kok Mas. Oh, siap. Oke, Ya, baik, siap. Pak Raden, mohon Oke, izin baik, bisa siap ya. membuka sebentar Pak. Ya, selamat siang, Pak Kabak. Sekiannya. Ini langsung aja barangkali ya Bapak Ibu ya kita seperti biasa kita sersan aja serius tapi santai. Untuk mempersingkat waktu juga ya kita hari ini mungkin sampai jam 15 ya. Plus minus sampai jam 15 jam 3. Nanti kita lihat perkembangannya jika memang dibutuhkan waktu lebih atau bagaimana nanti kita fleksibel aja. Baik untuk mempersingkat waktu untuk membuka acara Pak Kabak, Pak Raden, apakah bersedia untuk memberikan arahan Bapak? Baik, terima kasih Siap. Mas Sehat. Pak. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kami hormati Bapak Ibu yang hadir secara virtual pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas kesediaan dan waktu yang diberikan kepada kami untuk memberikan semacam apa ya, pengarahan, bukan pengarahan ya, sharing mengenai substansi disiplin pegawai. Karena kalau kami melihat trennya, memang di tentang disiplin pegawai ini memahaminya itu gampang-gampang susah, memahaminya gampang-gampang susah. Jadi aturannya satu, tapi dinamikanya bisa bermacam-macam. Di antaranya yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian mengenai tata cara. Nah, terkait disiplin sendiri itu uh, ada banyak
ada banyak ragamnya, ya, ada banyak ragamnya. Terkadang itu berupa pelanggaran atas kewajiban dan larangan, sebagaimana yang tertuang di PP 94 tahun 2021. Kemudian ada juga yang bermuatan disiplin itu terkait eh, apa yang menjadi substansi di PP 11 tahun 2017, di PP tentang manajemen PNS, ada juga yang terkait mengenai eh, apa permasalahan antar pasangan, ya, pernikahan atau perceraian. Karena salah satu dampaknya permasalahan itu ternyata nggak cuma masalah privat. Pelanggaran mengenai itu di ketentuan yang ada itu diganjar dengan salah satu hukuman disiplin tingkat berat. Kemudian yang kedua, mungkin yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian, itu dengan terbitnya Undang-Undang ASN yang baru, Undang tahun 2003, itu bahwa sekarang pemberhentian tidak dengan hormat itu kembali masuk sebagai salah satu hukuman disiplin tingkat berat. Silakan nanti dicermati atau di salah satu pasal. Jadi kalau Bapak Ibu cermati perjalanannya, di PP 53 itu pemberhentian tidak dengan hormat atau sering kita kenal dengan istilah PTDH itu ada. Ya, itu ada. Nah, kemudian di PP 94 pemberhentian tidak dengan hormat itu eh, tidak ada lagi di salah satu hukuman disiplin tingkat berat. Sehingga disiplin tingkat berat itu walaupun paling beratnya itu akhirnya dipecat, diberhentikan, yang bersangkutan paling maksimal hanya bisa dihukum dengan pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Jadi masih punya hak pensiun. Jadi yang PTDH itu hanya untuk pelanggaran-pelanggaran seperti pidana tipikor di PP 11 2017 atau pidana di atas 2 tahun dan berencana. Nah, ini yang harus kita sering-sering sampaikan ke teman-teman sekarang untuk berhati-hati untuk menghindari berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran, khususnya ya pelanggaran disiplin berat. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, sekarang eh, informasi perkara itu sudah sedemikian terintegrasi. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian jika ada apa namanya rekan-rekan yang terkena kasus atau perkara, mohon untuk dilaporkan karena ini kami seringkali mendapat surat dari BKN menanyakan perkembangan kasus perkara, ada yang sudah divonis tapi tidak dilaporkan ke pusat sehingga nantinya akan bermasalah ketika yang bersangkutan selesai menjalankan hukuman, akan bermasalah untuk pengurusan hak kepegawaian yang lain. Itu mungkin sedikit pembukaan dari saya. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Mbak Nia, Kasubag Disiplin saya, terkait bagaimana penerapan PP 94 yang perlu mungkin Bapak Ibu pahami di PP 94 ini sebelum nanti mungkin ada revisi terkait undang-undang yang baru ini, bahwa ada dua kewenangan yang berbeda, yaitu kewenangan menjatuhkan hukuman dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, ini yang seringkali belum cukup dipahami oleh teman-teman di daerah. Nanti silakan nanti secara materi disampaikan oleh Mbak Nia. Memang waktunya ini pendek, Bapak Ibu sekalian. Kalau bicara disiplin ini rasanya sampai tengah malam pun masih bisa ini. Karena kita terbatas waktu, mungkin nanti substansi pokok aja nanti bisa berkembang di diskusi atau di kesempatan yang lain. Baik, terima kasih Pak Iksan waktunya.
Mungkin itu saja dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak atas arahan dan pembukanya. Baik, jika untuk mempersingkat waktu barangkali Ibu Nia ya, jika memang ada yang ingin disampaikan materi terlebih dahulu, nanti setelah itu baru kita ada sesi tanya jawab ya Bu. Memang waktu kita sedikit terbatas ya ini, mungkin juga untuk biar lebih fokus barangkali seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang ikut di Zoom ini bisa mengkoleksi dulu pertanyaan yang akan ditanyakan, nanti ditanyakan pada sesi tanya jawab. Silakan Ibu Nia jika ada yang ingin disampaikan. Ya, Monggo, terima silakan. kasih Bapak Kabak dan Pak Ihsan atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih telah hadir dalam Zoom siang ini. Ya, baik, akan ada materi berupa video yang akan kami tampilkan. Mungkin bisa dicermati oleh Bapak Ibu. Bisa kita mulai saja, langsung saja ya. Nah, untuk disiplin sendiri saat ini memang sesuai dengan peraturan PP 94 tahun 2021. Ibu Nia, apakah memang tidak ada suaranya Ibu? Gimana Mas? Suaranya apakah sudah di-share? Ini soalnya di kami tidak terdengar suaranya Ibu. Dengar nggak Mas? Tidak keluar Ibu. Ya, mungkin share-nya jangan share screen, Bu, tapi share-nya share ini aja, share video. Oh, share video ya. Oke, Ya. oke, tunggu. Gambar bisa ditampilkan ya, Mas? Tadi gambarnya keluar kan, Mas? Kalau gambarnya keluar Ibu, tapi suaranya tidak keluar. Oh, nggak masalah, Mas. Tanpa suara. Memang Ya, tidak ada suaranya. tanpa suara pun Oke, juga baik, nggak baik. apa-apa kok. Oke. Hanya musik aja itu. Lanjut ya, Mas. Recording in progress. Nah, itu tadi adalah kewajiban-kewajiban dari PNS. Ada beberapa yang sudah diatur dalam PP 94 tersebut ya. Nah, untuk ini larangan yang dalam PP 94. Apa deh? Punya siapa? Udah, tinggal turun. Nah, untuk ini mungkin kita dapat perhatian ya, karena
sekarang sudah menjelang eh, mulai tahun pemilu, jadi ini merupakan salah satu yang termasuk dalam larangan yang dilakukan oleh PNS. Bahkan mungkin sudah kita ketahui bahwa untuk pose foto pun juga sekarang saat ini juga diatur ya, walaupun kadang kita nggak sengaja memposisikan seperti itu. Nah, ini sekarang adalah pembahasan di hukuman disiplin sedang. Ada tiga. Nah, untuk hukuman disiplin sedang mohon perhatiannya karena kemarin itu ada kami temukan beberapa masih bukan kesalahan sih, tapi mungkin ada sedikit miss saja. Jadi untuk hukuman disiplin sedang, karena saat ini PP mengenai gaji dan tunjangan itu belum ada, belum terbit, maka eh, yang berlaku untuk hukuman disiplin sedang itu masih seperti yang diatur pada PP 53. Dalam PP 53 itu untuk yang tukin 25, pemotongan tukin 25% selama 6 bulan itu sesuai dengan PP 53 yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Yang tukin 25% selama 9 bulan itu penundaan kenaikan pangkat 1 tahun. Dan untuk tukin 25% selama 1 tahun itu yaitu dengan penurunan pangkat selama penurunan pangkat 1 tingkat di bawah lebih rendah selama 1 tahun. Itu mungkin mohon diperhatikan mengenai hukdi sedang. Ibu Nia, sepertinya terputus, Ibu. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Yunia terputus dari jaringan internet. Akan kita coba koneksi ulang. Maaf tadi ada gangguan sebentar. Nah, ini untuk tidak masuk kerja ada tingkat hukumannya tergantung dengan akumulasi seseorang yang tidak masuk kerja. Nah, ini untuk pejabat yang berwenang menghukum disesuaikan dengan jabatannya, jabatan dan dengan tingkat jenis hukuman disiplinnya. Mm.
Ini yang perlu diperhatikan mengenai tahapan menjatuhan hukuman disiplin ya. Hmm. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan, yaitu paling lambat 7 hari kerja. Jadi memang harus diperhatikan bahwa jarak antara surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan itu paling lambat adalah 7 hari kerja. Jadi kalau kurang dari 7 hari kerja, maka bisa dikatakan itu tidak memenuhi syarat administrasi. Nah, ini masuk ke BAP.
Nah, untuk tim pemeriksa ini juga mungkin diperhatikan kalau tim pemeriksa itu terdiri dari atasan langsung, unsur kepegawaian, unsur pengawasan, dan dapat juga melibatkan pejabat lain yang ditunjuk. Nah, itu. Sama Miss Adelina mana nggak tahu kayaknya Nah, ini mungkin bisa diperhatikan mengenai SK Hubdisnya dalam penyampaiannya. Dan ini ada upaya administrasi keberatan. Terima kasih Pak Ihsan atas waktunya. ya Ibu, makasih atas tadi video paparannya ya Bu ya. Yang sangat seru ya Bu ya tadi, seru sekali. Mungkin soundtracknya nanti kita bisa di pakai musik ya. Seperti Iya, itu. Nah, tapi substansinya ya Bapak Ibu ya, substansinya menurut saya yang jauh lebih penting. Tadi sudah sekaligus dipaparkan ya, sekaligus sudah diterangkan oleh Bu Nia terkait disiplin. Nah ini sudah 14.30 ya kita sudah jalan lebih dari sejam ya, setengah jam. Masih ada waktu kita buka nih pertama kali mungkin ya. Gimana nih Bu Nia, mau langsung pertanyaan dijawab atau kita tunggu berapa pertanyaan dulu? Kira-kira bagaimana nih? eh, langsung aja kalau Hanya memang ada jika pertanyaan barangkali ya, bisa satu itu pertanyaan satu jawab ya. ngalir aja. Ya, baik Ibu. Baik, kami buka dua dari yang resen dulu ya. Kita nanti yang dari chatting barangkali nanti dari chatting kita setelah yang resen ya. Bapak Ibu, monggo silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait disiplin. Boleh resen. Nah, ini dari Ibu Winnie. Oh iya, silakan Ibu. Ibu ini, monggo Ibu, silakan Ibu. Langsung ya, Mas. Siap, langsung aja Ibu. Terima kasih, Mas Iksan, Mbak Nia, Pak Kaba, kalau masih ada. eh, dari kami izin bertanya terkait pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. Mungkin tadi agak kelewatan atau saya belum baca dengan baik. Itu tetap dapat pensiun ya untuk pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. Yang kedua, keputusan pemberhentian itu ini contoh kasus ada di kami, Mbak. Eh, Setelah kami terima dari pusat, kami menghubungi yang bersangkutan karena di situ disampaikan harus diterima langsung oleh yang bersangkutan. Tetapi di eh, yang bersangkutan ini tidak ada di tempat keluar negeri. Jadi kami belum bisa memberikan secara langsung. Apakah itu bisa dikirim ke alamat rumah atau tetap harus menunggu sampai yang bersangkutan bisa menerima secara langsung SK-nya? Yang berikut, ini mungkin dialami hampir semua. Ini disiplin apa tentang ketidakhadiran. Nah, ketidakhadiran ini mungkin banyak kami alami, tapi untuk kayak penjatuhan hukuman disiplin itu kadang masih kasihan atau masih apa begitu.
ini mohon sarannya bagaimana ya untuk karena kadang dari Kanta tidak mau menjatuhkan hukuman disiplin, nanti lapornya ke Kanwil. Jadi nanti Kanwil yang memberikan hukumannya. Dan yang terakhir, Mbak, ini masalah apa ya, masalah personal gitu yang dilaporkan oleh masyarakat. Contohnya kayak dia ini sering apa ya melakukan penipuan, tapi memang belum ada laporan polisi, hanya baru laporan pengaduan-pengaduan masyarakat dan sudah dibina, sudah di apa sampaikan, tetapi eh, masih saja ada laporan. Nah, itu untuk penjatuhan hukuman disiplinnya seperti apa ya? Eh, Mungkin demikian. Terima kasih. Silakan langsung Ibu Baik, Nia. langsung ya Mas. Ini karena ada beberapa Ya, pertanyaan ya. silakan. Ya, untuk pertanyaan pertama ya Bu, untuk pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ya Bu. Nah, itu apakah akan dapat pensiun atau tidak? Itu tetap berlaku adanya masa kerja yang bersangkutan apakah sudah memenuhi kalau nggak salah 50-20 ya. Nah, itu jadi tetap masa kerja yang bersangkutan itu harus dipenuhi. Kalau memang yang bersangkutan itu mendapat SK pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, namun masa kerja tidak memenuhi ya berarti tidak dapat pensiun, Bu. Nah, tapi jika kalau memang sudah memenuhi kriteria dari masa kerja tersebut, berarti dapat diurus untuk mendapatkan pensiunnya. Namun nanti dalam dalam pengajuannya itu ada perbedaan perbedaan penyebab ya, mungkin penyebab boleh dikatakan penyebabnya ini karena SK pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak atas permintaan sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk SK Hugis yang sedangkan yang bersangkutan sedang keluar negeri, sebenarnya itu tidak harus diterima langsung. Bisa dikirimkan dengan pos ke alamat yang bersangkutan. Jadi nanti ada tanda bukti ya. Biasanya itu kan kalau kita kirim melalui via via ekspedisi kan pasti ada tanda bukti nanti diterima oleh siapa ya. Itu bisa dijadikan bukti dalam tanda terima yang ada di belakang SK itu. Karena beberapa hal sempat kejadian seperti itu. Jadi tanda bukti ekspedisinya dan diterima oleh apa yang ada di rumah itu bisa dijadikan bukti. Nah, untuk yang ketiga, masalah tidak masuk kerja itu sebenarnya bukan cuma ibu aja yang mengalami, banyak kanwil, kantah itu yang mengalami hal seperti itu ya. Dengan berbagai pertimbangan masih masih ada alasan ini itu. Jadi ya seperti itu. Untuk penjatuhan tidak masuk kerja itu kan tidak langsung dia langsung apa hukuman berat itu tidak. Dari awal hukuman ringan, terus nanti ringan pun kan ada tingkatannya, sedang juga ada tingkatannya, berat juga ada tingkatannya. Nah, untuk masing-masing hukuman disiplin itu kan permen di permen kita pun juga sebenarnya ada potongan tukinnya tuh Bu setiap bulan, walaupun dia ringan itu ada potongan tukinnya. Jadi ya kita kita belikan hukdis dari ringan terlebih dahulu. Nanti kalau memang tidak ada perubahan ya mau tidak mau memang harus diproses ya, karena boleh dikatakan itu tuh jadi kayak penyakit ya. Kadang orang, nah ini nggak masuk, kenapa nggak ada tindakan atau apa? Nah itu takutnya mempengaruhi dengan pegawai yang lain. Nah, kalau untuk pertanyaan nomor 4, itu sebenarnya bisa saja Bu kita proses apa walaupun tidak ada laporan ke kepolisian. Jadi bisa aja kita panggil untuk dilakukan pemeriksaan, bisa juga dengan dibentuk tim kalau memang apa atasan langsungnya memang sudah pernah melakukan. Nah, kalau memang apa karena ini kan menyangkut nama baik instansi ya, mungkin dia menggunakan
labelnya menggunakan seorang PNS di Kementerian ATR untuk berbuat yang seperti itu. Nah, itu kan nanti berefek ke instansi. Karena sekarang ini, Bu, yang namanya pengaduan itu bisa dari mana aja. Apalagi hotline kementerian itu dengan mudah bisa seseorang itu lapor ya. Nah, itu kalau memang seperti itu bisa di yang sudah jelas banyak pengaduan bisa dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan oleh tim. Nanti prosedurnya seperti tadi, Bu, dengan pemanggilan pertama, nanti hadir atau tidak di BAP, pemanggilan kedua, nah itu prosesnya seperti itu. Jadi seperti kita mau mau apa memberikan eh, untuk pemeriksaan pelanggaran disiplin ya, Bu, karena memang hal tersebut kan sudah termasuk dia melanggar dari larangan-larangan yang di PP 94 tadi ya. Itu sih, Bu. Kira-kira ada pertanyaan lagi atau gimana? Makasih. Baik, siap. Sudah cukup jelas ya. Yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan, atau ingin didiskusikan, atau ingin curhat? Monggo silakan. Sampai Curhat curhat ya, Mas, tapi ya. nanti, tapi jangan deh nanti aja pas saya sih. Ayo Bapak Ibu yang lain, kita ada Monggo silahkan kesempatan kalau ya. ada pertanyaan kira-kira. Tanya. Kalau ada yang malu-malu barangkali dari chat, kami persilakan. Ibu Nia di mana sekarang Ibu Nia? Saya lagi ada di Medan, Bapak. Wah, Lagi lagi ada di ngawas ujian Medan. P3K. Iya, siap-siap duren dong. Ania, saya boleh nanya ya. Oh, silakan Ibu. Iya, boleh. Wah, pakai avatarnya keren banget itu Ibu. Silakan Ibu. Coba pakai Iya avatar. nih, aku bingung. Oke, Mbak Nia, ini sambil Oke, Ibu. mengisi teman-teman yang lain barangkali mungkin mereka banyak pertanyaan gitu ya, tapi bingung gimana mau menyampaikan. Tapi saya bertanya juga berdasarkan pengalaman saya di kantor pertanahan gitu ya. Nah, mengenai ini Mbak, kayaknya ada di PP 94 apakah ada yang baru gitu ya? Saya kan belum pelajari secara detail. Misalnya pegawai itu kan banyak yang tidak masuk gitu ya, tidak masuk kerja gitu kan, tanpa keterangan yang jelas gitu. Nah, itu jika dibiarkan, apa dampaknya bagi pegawai tersebut dan bagi atasannya gitu ya? Apakah ada dampak khusus gitu ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih, mungkin bukan hanya tidak masuk kerja gitu ya. Ini contohnya saya pernah menemukan juga nih apa namanya kasus gitu ya. Seorang pegawai itu menikah 2 kali, tapi tanpa sepengetahuan atasannya atau tanpa seizin. Mungkin atasannya tahu, tapi mungkin tidak ada izin secara tertulis atau gimana. Nah, Kantor ya. ini bagaimana mekanisme untuk seandainya nih, apakah perlu diperbaiki? Kalau itu sudah terjadi, bagaimana kita memperbaiki administrasinya supaya itu bisa menjadi tertib, gitu, Mbak. Mbak Nia, mungkin itu dulu, Mbak. Iya, iya. Iya, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Nah, ini untuk tidak masuk kerja ya, Bu. Ya, memang itu udah jadi ibarat kata tuh memang banyak terjadi permasalahan ini di Kanwil maupun di Kantah ya. Kalau untuk dampaknya ya, Bu, dampaknya tuh jelas, Bu. Kalau memang dia sudah akumulasi ya. Akumulasi itu kan berarti dia dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, itu jelas, Bu. Karena kita kadang yang Itu sampai bersangkutan tuh berapa hari, Mbak Nia? Maksudnya, apakah ada hitungan maksimal berapa hari sampai dia bisa diberhentikan tidak dengan hormat gitu? ada Akumulasi Ibu. lagi kan Jadi ya, ada akumulasi lagi. ada kriterianya tadi di dalam video tadi. Sebentar, Bu. Tadi ada untuk TMK-nya. Nah, untuk sampai yang memang yang bersangkutan itu diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri itu
28 hari kerja atau lebih secara kumulatif dalam 1 tahun atau Hmm. 10 hari kerja secara terus-menerus. Nah, itu Oke. Bu, sudah dapat masuk ke kriteria pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Tapi kan ya itu Bu, teman-teman di daerah itu kan masih kadang berpikiran kalau kalau saklek dia dengan 28 hari kan kadang masa 28 hari kok langsung diberhentikan. Nah, itu biasanya dilakukan secara bertahap dulu, Bu. Nanti hukuman disiplin ringan dulu. Nanti kalau ringan ternyata masih saja seperti itu bisa sedang. Nah, ini nanti biasanya kalau yang masuk ke pusat untuk nantinya pemberhentian dengan hormat itu biasanya 1 tahun, Bu. Ya udah akumulasi 1 tahun itu memang benar-benar nggak apa nggak itu nggak apa namanya benar-benar tidak masuk kerja gitu. Nah, untuk dampaknya yang ke atasan ya, Bu. Nah, itu nanti kalau dampak itunya sih mungkin jadi kayak ada pembiaran ya, Bu. Nah, itu takutnya nanti berpengaruh dengan pegawai yang lain, Bu. Nah, itu berpengaruh ke pegawai yang lain karena kan pasti jadi, noh, dia aja nggak masuk, nggak diapa-apain, nggak ada hukuman disiplinnya. Kok enak sekali gitu, Bu. Nah, itu sih sebenarnya jadi kayak ada faktor pembiaran ya, Bu ya. Itu sih, Bu. Nah, kalau untuk yang kedua ya, Bu, yang menikah. Nah, ini memang untuk menikah kedua kali itu tuh memang seharusnya menurut peraturan memang dilaporkan ke kantor. Eh, Nanti ada SK-nya, ada berupa SK. Nah, itu untuk prosedurnya ada di aturan di SE BKN itu ada, Ibu. Jadi untuk izin perceraian juga. Jadi oh, ada ini, Bu, ada juga. Jadi untuk izin perceraian, apalagi seorang PNS yang mau mengajukan perceraian itu tidak hanya sampai di atasan langsung. Dia harus sampai keluar ada SK dari Pak Menteri, Ibu, untuk melakukan perceraian. Nah, itu kadang ada kemarin itu masih belum diperhatikan tuh, Bu. Jadi hanya sampai di Kanwil saja, tidak sampai ke pusat. Padahal itu harusnya ada SK-nya gitu, Bu. Kalau itu untuk perceraian ya, Bu. Nah, kalau untuk menikah kedua kalinya juga itu sebenarnya juga ada izinnya. Dan kalau memang sudah terlanjur, ya itu harus dilaporkan sih, Bu. Takutnya nanti istri pertama itu mengadu. Nah, itu nanti kalau mengadu kan bisa saja jadi ada pelanggaran disiplin, Bu, untuk pegawai tersebut. Begitu, Bu. Oke, satu lagi ya Mbak Nia. Ini, Ini Bu. sambil tadi ini sudah ada yang tanya di room chat. Ya mengenai izin ya, izin itu sekarang diperbolehkan atau tidak sih gitu. Terus bagaimana jika pegawai ada kepentingan yang urgent gitu ya, kemudian dia hari itu tidak masuk, apakah harus mengajukan cuti atau boleh izin, Mbak? Kalau izin, nah izin itu sebenarnya, ya kalau izin sih sebenarnya kan itu ya, Bu, apa udah nggak ada ya. Jadi ya paling nggak itu nanti motong cuti, Bu. Kalau itu kan sekarang kan kalau pengajuan cuti pun juga H-1 ya, H-1 bisa kita mengajukan cuti gitu ya, Bu. Karena kan kalau sekarang udah nggak ada ya, Bu, izin itu. Iya, berarti ya nggak Iya, boleh Bu. izin gitu ya, atau gimana ya? Karena kalau kita tidak ada mekanisme itu, eh, takutnya, khawatirnya akan ada pelanggaran disiplin. Padahal ada Ya, kondisi force major dari yang bersangkutan sehingga, tertentu ya. mm-mm, gitu. Ada Ya, iya, solusinya iya. nggak, Mbak? Coba bentar ya. Kalau izin kayak gitu gimana, Mas Kres? Oh ya, itu kalau itu ya cuti, Bu, mengajukan cuti, Bu. Karena Oh, memang izin nggak ada ya, Bu.
Iya, iya, iya. Jadi ya Oke, oke. memang mengajukan cuti karena memang sudah tidak terakomodir ya. Ya. Ya, Oke, izin makasih izin Mbak Nia. nambahkan Oh iya Pak. terkait cuti itu ada di juknis pidana. Jadi misalnya terjadi kondisi force majeure sehingga yang bersangkutan misalnya ada yang meninggal mendadak ya, atau apa sehingga dia tidak sempat untuk mengajukan cuti, itu bisa eh, ditempuh dengan izin sementara dari eh, apa namanya pegawai yang mendapat wewenang untuk memberikan cuti. Tapi memang eh, proses cutinya tetap dilanjutkan, ya sebatas untuk izin sementara aja, tapi nanti proses cutinya tetap berjalan. Jadi pada prinsipnya tidak ada lagi yang namanya izin. Mungkin ada hal-hal yang mendadak ya, misalnya sakit atau apa, itu bisa diberikan izin sementara dulu sambil lalu proses cutinya diajukan. Baik, Pak Kabar, terima kasih. Avatarnya lucu banget, Kak. Saya mau nyari nggak bisa. Bapak pengen ya Pak ya. Pak Kabar mau dibikini. Iya, banyak tuh. Ada kucing segala tuh. Ada kucing ya avatarnya. Baik, ya, terima kasih atas arahan jawabannya ya, Dunia dengan Pak Kabak. Sebenarnya saya juga tadi kita ada mau nanya sih ya terkait ini. Biasanya kalau di kami kasusnya eh, pegawai yang selesai tugas belajar. Nah, ini biasanya ada tes tes halo, ada ketidaksinkronan antara TMT tugas belajarnya dengan ini waktu masuknya. Nah, ini Ibu Nia, oh lagi sibuk Ibu Nia. Gak apa-apa, dengar Oh iya, disampaikan aja ada Pak. Ada siap, Pak Ibu. Kabak, Oh aman, iya, ada aman, ada Pak pakar Kabak. ya. Ya baik. Tapi ini aja Bu, sebenarnya jawabannya sudah jelas ya. Ini kan takutnya ada ketidaksinkronan waktu antara yang selesai tugas belajar dengan dia SK pengembaliannya. Nah ini apakah pegawai-pegawai yang seperti ini dianggap tidak tidak masuk gitu? Apakah dianggap izin atau bagaimana? Em, Kasusnya ya karena kemungkinan sih ada ya kita slip antara SK tugas belajarnya selesai sampai dengan dia penugasan masuknya. Nah ini mungkin mohon arahannya Ibu Nia. Mungkin ini dulu nih Ibu Nia, ini sepertinya ada pertanyaan dari chat ya, mungkin pertanyaan saya nanti bisa dikesampingkan dulu. Ini saya mohon izin ada pertanyaan dari chat, mungkin menurut saya lumayan bagus ya. Ini dari Ibu Tini. Mohon izin bertanya Ibu narasumber, satu, apakah pemberhentian dari jabatan nonjob karena tidak memenuhi target kinerja bisa dikategorikan hukuman disiplin berat? Karena dalam hukuman disiplin berat, pemberhentian jabatan selama 12 bulan saja, sedangkan dalam PP 30 2019 jika tidak memenuhi kinerja bisa diberhentikan dari jabatan tanpa ada batas waktu. Oh, mengapa hukuman dalam kinerja justru lebih berat daripada hukuman disiplin? Kok familiar ya kasusnya ya? Oke, baik. Lalu yang kedua, apakah huktis berat bisa langsung dikenakan tanpa melalui pemberian huktis ringan dan sedang? Terima kasih atas jawabannya. Baik, nah ini Bu, sepertinya ini yang sedang ini. Nah, barangkali ini ada kawan-kawan yang mohon pencerahannya dari Ibu Nia. Monggo Ibu, silakan di chat dulu aja Bu. Yang saya nanti di kesampingan aja. Yang saya. Ya, kalau untuk yang tadi ya Mas, pertanyaan pertama tadi, pemberhentian dari jabatan tidak memenuhi eh, target kinerja itu, kalau di Hubdi sekarang dia udah nggak ada Mas, nggak ada tuh. Karena tidak memenuhi target kinerja itu dia masuk ke Hubdis itu. Nah, kalau untuk yang apa ya itu ya Nah, ini kalau untuk pemberhentian dari jabatan sama 12 bulan itu pun juga nggak serta-merta kalau dia diberhentikan dari jabatan selama terus 12 bulan habis itu diangkat ke jabatan semula ya Mas, itu Ya. enggak karena kan tetap nunggu ada dia dilantik lagi gitu kan, nunggu kosong gitu. Nah, itu untuk yang pertanyaan pertama ya karena kan kalau untuk
yang non-job itu tidak karena tidak memenuhi itu dalam hukbis itu tidak diatur. Nah, kalau untuk pertanyaan nomor dua, sebenarnya memang harus bertingkat. Jadi dia harus dari ringan dulu, sedang, dan berat. Memang tahapannya seperti itu. Cuma ada kasus-kasus tertentu yang seperti TMK. Ya, awalnya kan pasti pembinaan dulu, terus ada hubis ringan, sedang, terus baru berat. Terus tapi kadang ada kasus TMK yang memang dia itu udah susah, udah tidak diketahui keberadaannya itu tuh ada. Jadi dia entah kemana gitu. Nah itu biasanya diambil akumulasi dari yang bersangkutan tidak masuk kerjanya. Karena kan memang dia memang ada yang sudah 1 tahun lebih itu tuh nggak masuk dan nggak diketahui dia tuh berada di mana karena udah ditanyakan di keluarganya memang nggak diketahui. Tapi pada prinsipnya harus secara bertahap dari ringan, sedang, baru berat. Begitu sih. Oke, baik Ibu. Tapi ini saya kembali sedikit Bu ya, nyinggung yang ini kayaknya menarik juga. Eh, ini kan dia menyinggung soal PP 30 2019 yang saya tahu itu ya PP terkait kinerja ya Bu ya. Memang seingat saya di situ ada keterangan jika tidak berkinerja bisa diberhentikan. Nah, mungkin yang bisa kita ini dari pertanyaan Ibu Tini ini, kok kenapa yang kinerja terkait kinerja justru hukumannya lebih berat daripada Lebih hukuman berat ya. disiplin. Nah ini gimana ya? Kayak kita mesti ada kajian sendiri barangkali Bu ya untuk Iya. mengkaji. Kan ini kan dua Karena dua PP hal ya yang Bu. berbeda ya Mas ya. Tapi mereka satu level Bu ya. PP kan ya sama-sama peraturan pemerintah ya. Sama-sama Iya. peraturan pemerintah mempunyai level yang sama, tapi efeknya nih yang kok sedikit nggak balance. Nah ini mungkin nanti bisa kita uh, kaji lebih dalam barangkali ini Ibu. Ya. Mungkin seperti itu ya Ibu Tini ya. Nanti jika memang ada ingin pertanyaan lanjutan, monggo ditanyakan. Dari Zoom dulu barangkali ada lagi yang mau didiskusikan dari Zoom Bapak Ibu? Kayaknya mungkin sebenarnya banyak nih pertanyaannya ya Ibu Nia ya. Tapi kan memang karena Iya. ini kan sedikit sensitif ya, sensi nih mungkin Bapak Ibu. Aduh saya mau nanya takut gimana gitu. Tenang aja Ibu. Gimana gitu Kerahasiaan ya Mas ya. Nggak jadi curhat ya Mas ya. itu kerahasiaan akan kita jaga Ibu. Nanti kalau bocor itu ya, silakan silakan. Atau kita bacakan lagi deh dari chat nih ya. Dari Ibu Jovi Susila, selamat sore izin bertanya terkait tugas belajar. Dia dari Kantah Belitung. Oh, ini sama yang saya tanya tadi nih. Jadi biasanya Ibu Nia, kalau kita selesai tugas belajar ya, biasanya kan SK pengembaliannya suka ada jeda tuh. Misalkan dia selesai tugas belajar tanggal 28 November, misalkan seperti itu. Tapi SK-nya atau mungkin nggak 28 deh, kisaran tanggal 15 di tengah bulan seperti itu. Tapi SK-nya karena mau genap, jadi SK-nya tanggal 1 Desember. Nah, dia ada sekitar setengah bulan, dia statusnya apa nih? Dia tugas belajar sudah selesai, tapi dia nggak menjadi pegawai. Nah, apakah yang kayak itu dianggap tidak masuk, Bu Nia? Seperti apa tuh? Mohon pencerahannya. Kira-kira ada nggak kasus seperti itu? Kalau kayak gitu sih, kalau kan kalau eh, kalau misal ya Mas, SK kalau dalam SK Hugdis ya, SK Hugdis pun juga kan kadang dia terbitnya di tengah bulan apa. Nah itu tuh nanti berlakunya itu di awal bulan. Maksudnya nanti aktifnya kalau aktifnya umpamanya misal dia harus dipotong tukinnya kan dia dapat 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 Bukdisnya kan pasti ada pemotongan tukin ya, walaupun dia ringan kan pasti. Nah itu berjalannya pemotongan tukinnya baru di bulan berikutnya. Kayak kalau SK Hukdis nih seperti itu ya. Cuma kalau ini kan karena masuk ke TMK di saat jadi kayak status quo ya Mas ya ini. Iya Bu, sedangkan tadi kan katanya 10 tahun 10 tahun 10 hari berturut-turut sudah bisa diberhentikan Ya. tadi karena ini kan bahaya banget Nah, nih gitu. Kak, nah kalau kayak gitu Mas di status quo dia itu apakah dia punya kewajiban untuk e-office Mas? Maksudnya kalau memang harus kewajiban absen e-office mungkin bisa
secara manual ya absennya ya, Oke. maksudnya membuktikan kalau yang Iya, bersangkutan sudah siap. hadir. Ya, Betul-betul. Nah, mungkin kalau itu memang solusinya ya, Bu ya. ya, Oh, apa kalau memang harus absen secara e-office ya, ya. itu Nah, baik, mungkin mungkin bisa seperti itu secara ya. manual. Ya, Ibu Jovi ya, barangkali solusinya jika memang nanti ada jeda seperti itu di mana pegawai tugas belajar belum terdaftar di database, bisa menggunakan absen manual dulu. Yang penting tidak ada ya, jeda antara dari dia selesai tugas belajar sampai ke nanti dia SK-nya turun seperti itu. ya, Nah ini kemungkinan ya biasanya kita lalai nih karena gitu kan ya gitu kan ya ternyata sekarang berat nih 10 hari berturut-turut tidak masuk itu sudah bisa diberhentikan ya, betul, dari betul, dari dari betul. PNS ya, bukan tidak hanya diberhentikan dari jabatan tapi diberhentikan dari PNS seperti itu. Ya, Ini ada yang bertanya tapi kayak terkait tugas belajar. Nanti mungkin saya belakangkan ya Ibu ya. Ini ada dari Ibu Lela Komalasari. Ini saya berikutnya dulu dari kata Kuburaya. Apakah PPNPN juga bisa diterapkan hukuman disiplin Ibu? Dan nah P3K kalau deh. untuk Ya ini saya perluas nih PPNPN dan P3K nih. ya, Bagaimana? oke Mas. Eh, kita jawab yang PPNPN ya. Kalau untuk PPNPN sendiri sebenarnya itu mereka kan terikat kontrak ya Mas. Jadi ya itu dikembalikan kepada satker masing-masing. Oh. Jadi ya apa namanya tidak bisa kita tidak bisa terapkan ya kalau memang karena dia berdasarkan kontrak. Sedangkan kalau untuk P3K nantinya akan ada peraturan menteri ATR BPN yang akan mengatur mengenai hukuman disiplin P3K. Ini sedang kami susun mengenai permen tersebut. Itu Mas Oke, siap. Isan. Baik, 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 baik. Ini masih banyak pertanyaan Ibu Nia ya. Kita sudah jam 3 kurang lebih. Bagaimana? Apakah masih mau menerima pertanyaan ini? Satu Coba, dua lagi coba barangkali. mungkin ini tadi ada yang ini ya Mas, yang dari Jawa Barat ini Mas. Yang Jawa Barat Bu, yang Bu Oke, yang siapa nih? SK Bu Ana ya. Nah, ya SK-nya SK SK Hubdis SK Hubdisnya sudah disampaikan tapi yang bersangkutan tidak mau tanda tanda tangan pada tanda terimanya ya, kalau nggak salah tadi ya. Nah ini. Saya izin bertanya apabila PNS diberhentikan dengan tidak hormat, namun yang bersangkutan tidak mau menandatangani tanda terima SK pada saat diserahkan, gimana solusinya? Sedangkan SK asli sudah diterima dan diambil oleh yang bersangkutan. Nah, untuk untuk masalah tersebut, kejadian tersebut, bisa yang bersangkutan, yang mengantarkan nih Mas, yang mengantarkan SK tersebut bisa membuat berita acara di mana di situ disebutkan bahwa saya nama siapa, NIP apa, sudah telah memberi apa ya, menerangkan bahwa saudara yang bersangkutan ini telah menerima SK Hukdis tersebut, SK nomor berapa, dengan Hukdis apa, terus dan yang bersangkutan tidak mau menandatangani tanda terima pada SK tersebut. Jadi BA yang menerangkan bahwa sebenarnya SK tersebut sudah diterima oleh yang bersangkutan, namun yang bersangkutan itu tidak mau menandatangani tanda terima. Itu nanti disebutkan juga pada hari ini tanggal berapa SK tersebut sudah diantarkan. Itu sih Mas. Soalnya memang ya kadang beberapa orang nggak mau ya, untuk tangan ya Bu menandatangani. ya. Tanda tangan. Saya jadi juga pada Oke, saat ya. dia di pelantikan ya Bu, suka ada yang tidak mau dilantik di daerah seperti itu. Betul, itu kayak gitu juga biasanya Bu Tika nanti berkirim nota dinas ke Pak Waduh. Raden. Baik. Nah, ini dari Ibu Dian ya. Ibu Dian menanyakan cuti. Nah, cuti mungkin bisa
ada sih di PP 11 ya Ibu Dian ya. Kami mungkin belum bisa terlalu menjawab lebih dalam terkait cuti, tapi nanti mungkin minggu depan barangkali ya. Nanti kita coba polling deh. Apakah minggu depan kita bisa membahas terkait bisnis proses cuti ini? Kayaknya bisa jadi bahasan yang bagus nih Mas Hadi ya. Barangkali boleh dicatat Mas Hadi. Salah satu poll ya untuk minggu depan bisa cuti nih. Kayaknya banyak yang tertarik juga dengan bahasan cuti nih. Nanti kita mungkin lebih detail ya Mbak Dian ya. Mungkin kita coba di kesempatan lain terkait cuti. Seperti itu. Ada juga terkait Tukin. Nah ini gimana nih Bu Nia? Tukin ini mau dibahas sekarang apa kira-kira mau dibahasan sendiri nih? Ada Tukin Bu. Mau dibahas sekarang atau kira-kira nanti nih? Saya rasa kalau Tukin bukan di Renbin ya. Ya, Sebenarnya bukan. begini, Bapak Ibu, pembayaran Tukin itu sebenarnya kalau dari sistem merit itu sebenarnya kita sudah dituntut ya, pembayaran Tukin itu tuh berdasarkan kinerja pegawai, ya. Dan sebenarnya ini juga sudah diketahui oleh pimpinan, tapi kita masih masih mencoba untuk mendalami kita mau start dari mana nih? Apakah sistem manajemen kinerja yang harus kita matangkan terlebih dahulu? Ya, ini aplikasi Semakin ini kan masih baru nih dan belum stabil nih. Padahal kita sudah mencantumkan atau menyiapkan menu pelaporan setiap bulan. Nah, kita strategi pertama bisa nih menyiapkan teman-teman seluruh pegawai untuk secara rutin melaporkan kinerja yang dicapai setiap bulan, ya. Kemudian setelah itu, setelah terbiasa membiasakan tersistem secara implementasi, baru kita siapkan peraturannya. Karena peraturan mengenai pembayaran tunjangan kinerja itu kan masih berdasarkan bukti kehadiran ya. Nah, itu strategi pertama. Atau secara pemaksaan kita menyiapkan revisi perubahan mengenai pembayaran tunjangan kinerja yang tadinya berdasarkan kehadiran, itu sudah berdasarkan capaian kinerja setiap bulan atau secara periodik. Karena capaian kinerja yang di Permen Pan berapa? 14 ya? Kalau nggak salah itu Ya, kan 14. baru penilaian akhir tahun ya yang diterapkan untuk pembayaran tunjangan kinerja tahun berikutnya. Nah, itu bisa saja kita melakukan revisi terhadap peraturan itu dengan dasar capaian kinerja setiap bulan atau secara periodik yang ditentukan oleh pimpinan. Baru setelah itu bisa memaksa seluruh pegawai untuk melaksanakan pelaporan kinerja secara periodik untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran tunjangan kinerja. Tapi memang ini Bapak Ibu di seluruh sistem di setiap sistem itu ada positif negatifnya ya. Karena ada celah, ada saja celah lah gitu. Ada saja celah untuk melemahkan sistem itu. Nah, ini kita sedang coba mendalami ya. Kalau misalnya strategi pertama kita jalankan, mitigasinya nanti seperti apa terhadap resiko yang mungkin timbul, atau mungkin di strategi kedua kita juga akan memikirkan mitigasinya seperti apa setiap resiko yang akan muncul. Nah, itu saya bantu jawab tuh untuk ini, untuk pertanyaan ini. Mungkin Ini bisa Ibu ya. ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu. Mungkin udah pertanyaan terakhir Ibu ini ya. Kita coba banyak bacakan ya. Memang kayaknya dari chat aja nih. Yang dari Zoom masih malu-malu ini Bapak Ibunya nih. Ini satu Bu, mungkin saya bacakan terakhir Bu. Ini kayaknya ada yang curhat ini Bu. Ini dari orang Warpek ini. Namanya Pak Ranum Panjeris ini Bu namanya Bu. Saya coba bacakan ya. Izin bertanya Bu narasumber. Bagaimana jika ada pegawai yang tiap hari berangkat dan bekerja tapi kadang lupa absen? Oh, dibandingkan dengan yang absen tiap hari tapi tidak berkinerja. Dan B, kapan implementer BPN menerapkan tunjangan kinerja dalam arti real sehingga pegawai yang berkinerja bagus mendapatkan apresiasi yang bagus juga. Nah, yang B kayak tadi sudah dijawab sama Ibu Kabak ya terkait apa penerapan tunjangan berdasarkan kinerja. Nah, kalau yang A gimana nih jawabnya nih Ibu nih? Monggo silakan Ibu nih terakhir. Banyak kalau nggak bisa jawab nanti saya yang menjawab. Oh ya. Iya, gitu ya Bu ya. Eh, tapi itu apa ya? Tiap hari itu lupa absen. Oh, kadang ya. Ya mungkin kalau kadang, mungkin kan bisa dilihat dari lini masa seseorang gitu kan, atau mungkin kan kita bisa tahu lini masa seseorang berada di posisi di mana, tapi ya memang asalkan lokasinya selalu nyala ya, gitu. Nah itu untuk untuk yang
pembuktiannya bisa pakai itu ya. Nah ini Bu, ini gimana nih Bu yang absen tiap hari tapi tidak berkinerja Nah, Mbak, e-office itu kan sudah digunakan belum untuk absensinya di seluruh Indonesia? ke Atau hanya pusat seluruh saja? Indonesia kayak eh, belum semua belum semua pakai e-office Bu untuk absen, belum seluruh Indonesia. Oh, belum seluruh ya. Udah semua. Oh, udah semua ya kalau. Berarti rekap tunjangan Oh, kinerja sudah berdasarkan hasil itu ya? Absen ya, oh, e-office ya? ya pakai e-office. Cuma kan kadang memang ada saat-saat e-office itu error, Bu. Nah, itu Hmm, tetap harus ada backup manual. Nah, untuk backup ya. manual pun harus dibuktikan dengan, yaitu salah satunya dengan pakai Google Lini Masa itu, Bu. Jadi Mm-mm. bisa di screenshot, bisa dilaporkan ke admin kalau memang yang bersangkutan ini pada tanggal tersebut yang tidak terdata itu memang posisinya ada di kantor dari jam sekian sampai jam sekian itu biasanya terrepet Mm. Ibu. Iya, oke. Jadi sebenarnya begini ya, teman-teman, mungkin ini juga yang dirasakan oleh teman-teman semua tuh. Gue udah kerja bagus tiap hari datang berkinerja ada outputnya yang sebelah kadang-kadang nongol kadang-kadang enggak tapi absen penuh tunjangan sama gitu ya. Nah ini begini mungkin kalau untuk peraturan kan belum ada ya yang bisa mensolusikan satu ini ya tapi beberapa sistem yang bisa kita jalankan itu yang pertama teman-teman dari diri sendiri dulu deh dari diri sendiri dulu yang suka lupa itu siapkan timer atau reminding atau alarm untuk absen ya untuk absen. Jam berapa biasanya jam setengah 8 paling cepat ya atau jam 8 lah yang biasanya yang sudah kita tetapkan itu silahkan di reminder kan teman-teman itu kan megang handphone ya kemana bangun tidur kita lihat handphone ya habis mandi kita lihat handphone itu kan benar nggak nah dengan gadget yang familiar untuk kita gunakan itu rumus yang jitu kalau saran saya ya resep yang jitu lah untuk bisa teman-teman itu mengingatkan diri sendiri absen berangkat absen pulang itu solusi untuk yang lupa ya kalau masih seperti itu masih lupa juga ya mau nggak mau tolong itu ajudannya mengingatkan. Seperti itu kan. Nah, kemudian untuk teman-teman yang lain yang mungkin dilihat tidak berkinerja, itu kan sebenarnya ada mekanisme lain ya. Kalau tidak berkinerja berarti urusannya di kinerja tuh. Nah, di kinerjanya makanya tadi sudah saya sampaikan, kita sedang menyiapkan strategi nih, apakah sistem dulu yang perlu kita mantangkan, kemudian penerapannya untuk aplikasi apa sistem penggunaan sistem manajemen kinerja yang teman-teman sudah menggunakan itu, karena saya lihat sih masih belum terlalu maksimal ya. Kita nyusun target SKP saja di akhir tahun, padahal target itu harusnya di awal tahun, teman-teman. Nah, ini yang harus didisiplinkan dulu, karena kalau target kinerja di akhir tahun, gimana kita mau menyiapkan laporan kinerja setiap hari atau setiap bulan gitu ya. Nah, itu yang mungkin kita juga perlu support dari teman-teman semua untuk benar-benar menggunakan aplikasi semakin ini seoptimal mungkin gitu ya. Kan di coaching klinik ini juga konsultasi mengenai SKP juga sudah disiapkan ya. Itu dalam rangka memenuhi apa pemahaman teman-teman mengenai penyusunan SKP. Nah, yang tidak berkinerja ya itu kalau tidak ya mungkin atasan langsung nih harusnya memberikan apa semacam warning gitu kalau dia nggak masuk tiap hari tapi absennya tetap penuh itu kan harusnya diketahui ya apalagi absen e-office itu ketahuan tuh kalau misalnya apa namanya jaraknya sekian meter itu kan mungkin bukan WFO tapi WFH gitu kan gitu. Atau mungkin di absen WFO tapi absen apa namanya secara monitoring pengawasan dari atasan langsung tidak hadir. Itu sebenarnya atasan langsung bisa memberikan catatan tuh terhadap absen tersebut. Nah, yang perlu disingkirkan adalah rasa ewuh pekewuh. Kalau Apa kita itu, masih Ibu? mempertahankan ewuh pekewuh, bagaimana kita bisa mendisiplinkan pegawai kita? Ah, aduh nggak enak itu bapaknya sudah tua, bentar lagi juga pensiun gitu kan. Tapi ya mau nggak mau secara sistem harus tuh diingatkan. Tadi kan Mbak Nia juga menyampaikan kita
menerapkan hukuman disiplin kepada pegawai itu bertahap ya Bapak Ibu, tidak langsung dikasih hukuman berat. Kalau saya yang pertama dulu nih sebelum waktu di kantor pertanahan sebelum ke hukuman disiplin ringan, kita klarifikasi dulu tuh. Klarifikasi dulu ini benar nggak tidak masuk secara akumulasi sekian. Nah, nanti pembelaannya seperti apa? Kalau oh iya nggak masuk, mohon izin karena lupa, karena situasi kondisi yang benar-benar force major, itu yang membutuhkan wisdom dari tim pemeriksa ya, atau tim klarifikasi lah, yang untuk bisa memberikan kesempatan ke dia untuk bisa memperbaiki diri atau langsung dikenakan hukuman disiplin ringan. Nah, saya rasa mungkin itu Bapak Ibu, sekali lagi ini tidak hanya dari pusat saja yang mengupayakan keberhasilan satu sistem, tapi teman-teman juga yang kita butuh support teman-teman untuk bisa menyempurnakan sistem ini supaya bisa kita laksanakanlah dengan optimal. Itu Mbak Nia. Baik, siap. Terima kasih Ibu atas arahannya ya. Tadi sudah sangat komprehensif menurut kami. Bapak Ibu, para peserta coaching klinik kita hari ini, mungkin saya lihat pertanyaan sudah terkait disiplin ya. Sebenarnya sudah habis. Banyak juga yang bertanya tapi terkait hal lain. Ada cuti di sini, tugas belajar. Di sini juga masih ada tugas belajar. Mungkin animonya masih tinggi. Lalu juga ya dan tukin barangkali ya. Nah ini kemungkinan akan kita bahas lebih dalam di kesempatan berikutnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa bisa selesaikan acara kita coaching kita hari ini. Tapi memang sebelum kita selesaikan, kami mohon Bapak Ibu stay dulu karena kami mau ada poll ya, ada polling untuk bahasan kedepannya, bahasan minggu depan. Kalau yang saya tarik kesimpulan ya dari pertemuan kita hari ini ada banyak animo terkait cuti. Mungkin itu bisa kita masukkan ya, satunya cuti. Lalu terkait tugas belajar juga masih tinggi ternyata. Dan yang ketiga mungkin kita coba tambahkan terkait P3K. Nah, ini, sebenarnya hari Kamis, sekedar informasi, hari Kamis kita mau juga ada sosialisasi terkait P3K. Itu oleh timnya Pak Raden ya, Pak Raden Ahmad. Barangkali nanti bisa ada penjelasan-penjelasan di situ. Tapi nggak apa-apa kita coba tambahkan. Nanti kita lihat perkembangannya Bapak Ibu ya. Jika memang kita ada dirasa Kamis besok sudah cukup terkait P3K, mungkin bisa kita ganti tema yang lain untuk coaching klinik seperti itu. Tapi coaching klinik untuk minggu depan kita coba 3 pool ya, terkait cuti, terkait tugas belajar masih masih banyak animonya dan terkait P3K. Seperti itu. Tim polling apakah sudah siap? Oke, boleh ya. Bapak Ibu, kami persilakan kalau ada polling ya. Monggo silakan dipilih bahasan untuk minggu depan. Good. Oke. Kita ada 200 ada kelihatan itu 202 partisipan ya. Masih 119. Bagi yang lain, ayo monggo silakan dipilih. Masih 60-an, 80-an lagi yang belum mengisi, 80 orang. Wow, P3K dengan cuti nih, balap-balapan nih. Masih 133 orang. Kita sampai 2 menit ya Bu ya. Nanti masih ada 30 detik lagi. Bapak Ibu, 30 detik kami masih buka polling. Monggo silakan yang belum. 20 detik lagi. Masih adakah? Masih ya. 10 detik lagi.
5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin kita stop ya Bapak Ibu ya polling kita. Yang pertama paling besar itu terkait cuti. Oke, berarti oh masih ya? Masih. Oke, masih ya. Oke, di kelas aja deh barangkali ya. Di kelas aja. Oke, kayaknya yang tertinggi itu terkait cuti. Seperti itu mungkin ya minggu depan ya kita coba bahasanya terkait cuti Bapak Ibu. Baik, eh, kami selesaikan dulu Bapak Ibu acara kita hari ini. Mohon maaf jika ada kurang-kurang dari kami. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum bisa dijawab ya. Akan kita coba kumpulkan dulu, kita tampung. Nanti akan kita coba diskusikan di lain kesempatan yang kita pada saat kita membahas tema yang berkesesuaian seperti itu. Sekian dari kami, dari tim Biro Orpek, dari bagian pengembangan, juga dari bagian perencanaan pembinaan pegawai. Terima kasih pada Ibu Nia sebagai narasumber, Pak Raden Ahmad juga selaku penggawainya dari Kabak Rendin ya, dari bagian Rendin, dan juga Ibu Inung. Terima kasih atas masukan arahannya. Bila Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu.